kebun karet besar. Ditumbang waktu malam. Dikata orang-orang itu hutan bebas, sedangkan karet besar-besar ini ditumbang. Ada orang tua sedang motong karet siang. Nah, berhenti ya malam ditumbang habis semua. Kebun karet kita lahan Pantai Raja kalau aslinya 1013 hektarnya, tapi yang dituntut masyarakat cuma 400, tapi yang diakuinya 150 memang hak Pantai Raja, tapi dimasuk. Pantauan udara ini memperlihatkan tanaman perkebunan kelapa sawit PT Perkebunan Nusantara atau PTPN 5. Lokasi ini berada di Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Tahun 1984, Gubernur Riau mencadangkan 20.950 hektar kawasan hutan yang dapat dikonversi di Sungai Pagar. 1989, Menteri Kehutanan menerbitkan surat keputusan pelepasan kawasan hutan seluas 21.994 hektar yang mencakup kelompok hutan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri, Kecamatan Siak Hulu dan Kampar Kiri. Pemerintah pusat hendak melaksanakan proyek perkebunan inti rakyat atau disebut PIR. Untuk masyarakat transmigrasi disebut PIR Trans, dan untuk petani lokal sekitar disebut PIR khusus. Pelaksana proyek saat itu adalah PT Perkebunan Nusantara 5 yang hanya mampu membangun perkebunan sawit seluas 8.856 hektar. Tetapi karena krisis ekonomi dan karut-marut politik menjelang kejatuhan masa Orde Baru, pemerintah pusat membagi-bagikan kebun itu. Sekitar 6.000 hektar untuk 2.000 petani trans dan petani lokal, masing-masing mendapat 2 hektar yang disebut kebun plasma ditambah lahan perkarangan dan perumahan. Sisanya 2.856 hektar diserahkan sepenuhnya kepada PTPN 5 yang disebut kebun inti. Disinilah mulai timbul masalah dan terjadi konflik. Masyarakat adat Pantai Raja menuntut PT Perkebunan Nusantara 5 menyerahkan 1.013 hektar lahan mereka yang dicaplok. Dan menurut warga, jauh sebelum ada program atau proyek PIR ini, nenek moyang mereka sudah menetap dan mengolah lahan di sini sebagai sumber kehidupan. Negosiasi berulang kali dilakukan. Akhirnya tercapai kesepakatan pada 6 April 1999 antara masyarakat adat dengan PTPN 5 yang isinya kebun inti PIR Trans yang sekarang dinamai Afdeling 1 Sungai Pagar masuk dalam 150 hektar kebun karet masyarakat Pantai Raja. Ibarat harapan palsu, PTPN 5 tak kunjung mengembalikan lahan itu. Afdeling 1 kan apa tuh? Afdeling 1 gitu.
Karet kita lahan masyarakat Pantai Raja, kalau aslinya 1013 hektarnya, tapi yang dituntut masyarakat cuma 150, 400. Tapi yang diakuinya 150 memang hak Pantai Raja, tapi dimasukkan pola KPR kami nggak mau. Katanya hak kami masyarakat Pantai Raja 150 hektar, tapi dikasih kami utang kami nggak mau. Tapi kalau 1.400 kami mau. Apa reaksi masyarakat waktu PTN datang itu? Apalah, katanya nggak ada hak Pantai Raja, katanya nggak ada masyarakat. Reaksinya ada juga orang yang tua-tua itu masuk ke sana. Orang itu kan ramai, orang pemerintah. Mana kita bisa melawankan? Itu pasalnya dia. Tapi kita nggak senang hati lah, hak kita digusur. Berapa habis kebun mak waktu? Kalau kebun ini kan beladang satu kali. 3 kali beladang. Jadi nyorong-nyorong, jadi kalau dihitung hektar 6 hektar lah. Kalau hektarnya. Apa aja tanamannya waktu itu? Cuma karet aja. Karet aja semuanya. Karet aja, nggak ada yang lain, cuma karet aja. Mulai tanamnya, mulai bukanya tahun berapa kemarin? Tadi? Buka tahun enggak, kalau buka lahan PTP 5. Bukan. Buka ladang tahun 73. Tahun 73. Sudah mulai orang buka Berarti lahan ladang. udah menghasilkan karetnya. Udah besar tuh. Ada yang sedang motong karet itu ditumbang. Iya. Sedangkan orang yang punya tuh sedang motong angkanya ada karet. Orangnya lagi di situ ya? Masih di situ. Jadi tidak sanggup dengan orang tuh malam hari ditumbang. Mak, habis semua karet mak? Habis. Kalau dihitung dari pertama 1013. Iya. Itu untuk semua masyarakat? Semua masyarakat 1013. Tapi yang dituntut 114. Udah digusur semua. Apa lagi yang bisa digarap waktu itu? Yang bisa dikerjakan? Tidak ada. Apalagi untuk makan-makan, apalagi? Ada aja kalau di rumah di kita kan ada kadang ladang sikit-sikit di lahan lain pula kan. Tanam ubi, tanam jagung. Itulah untuk makan. Ambilin satu kan banting. Ambilin satu gitu. Oke, berarti secara dokumentasi ada nggak saksi pernah melihat bahwasanya kawasan ini berbentuk hutan alam, masih asli, belum terjamah dan sebagainya? Ada nggak? Ada, cuma yang ada tulisan situ bahwa di lahan itu tidak ada tanah milik masyarakat. Cuma murni itu adalah lokasi hutan. Gitu, murni lokasi hutan. Hutan. Gitu ya. Tapi nggak tahu isinya, apakah ada tanaman, karet dan sebagainya? Nggak tahu ya.
Enak, dokter nanti Pak. Saya memang tegas berikan keterangan yang sebenar-benarnya supaya tidak ada apa yang saya pertegas lagi bahwa yang saudara saksi katakan tadi kawasan hutan intinya berdasarkan surat yang diperlihatkan. Yang saya lihat. Ya, di surat yang diperlihatkan kepada saksi bahwa itu kawasan hutan. Dan pernah saya lihat itu Pak. Terus sudah melihat. Artinya apakah saksi turun ke lokasi di Pantai Raja juga yang sekarang menjadi objek pengakuan berita acara 150 hektar itu, apakah saksi turun ke lokasi betul-betullah itu hutan khusus desa Pantai Raja atau ada tanaman-tanaman lain, tanaman jengkol, karet atau apapun, apakah saksi turun ke lokasi? Tidak turun ya. Jadi saksi tahunya bahwa berdasarkan surat yang diperlihatkan pada saksi tidak ada ganti rugi bahwa ini kawasan hutan. Iya, itu Bukan itu saya lihat. Tapi terlihat lagi. ya, arti kata buat saudara saksi lihat dokumen yang ada diperlihatkan kepada saksi bahwa ini kawasan hutan, ini tidak ada yang punya. Itu ya saksi ya, berdasarkan surat yang diperlihatkan. Ya, bukan saksi turun ke lokasi melihat lokasi, tidak ya. Saksi bekerja tahun 98. Saudara saksi pernah mendengar bahwa masyarakat menuntut dan masyarakat diundang ke kantor pusat. Pernah nggak saudara mendengar saksi bahwa ada undangan dari PTP 5 terhadap khusus Desa Pantai Raja untuk penyelesaian permasalahan? Pernah nggak saudara dengar? Tidak ingat ya? Ibu, kenapa ikut sidang hari ini? Kami seluruh masyarakat Pantai Raja memperjuangkan hak kami, hak orang tua kami. Kami takkan pernah menyerah, pantang menyerah. Karena dari dulu orang tua kami susah payah. Tapi tanahnya dirampas oleh PTPN 5. Jadi kami minta tolong kepada Ibu Hakim, tolong bantu kami kembalikan hak masyarakat kami, hak orang tua kami. Ada berapa banyak lahan-lahan warga, lahan orang-orang tua di sana yang dirampas? 150 hektar. 150 hektar. Dulunya itu lahan apa? Lahan karet. Lahan karet. Orang tua kami berjalan kaki. Berjalan kaki kami masih kecil di pangku orang tua kami, begitulah susah payahnya. Sampai bermalaman, sampai jam 2 malam nggak kenal waktu, nggak kenal lelah. Orang tua kami pergi ke kebun kami. Tapi setelah bersih, setelah apa dirampas oleh PTPN 5. Sampai sekarang tidak ada ganti rugi. Dulu waktu kecil melihat sendiri waktu perampasan itu. Kami masih kecil, abang kami pun ke sana, tapi kami masih kecil, tidak sanggup orang tua kami bawanya ke sana. Tapi sekarang orang tua kami telah meninggal, perjuangan tetap kami yang meneruskan. Tapi sulah tak pala lagi pandai ulah. Ini perjuangan kami. Semangat, semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Nurul Iman ini dalam rangka pembacaan Yasin. Mudah-mudahan persoalan yang hari ini kita hadapi dengan PCP 5 diberi kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditunjukkan jalan yang terbaik, dan diberkahi segala usaha yang sudah kita lakukan selama ini. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya semoga segala persoalan kita yang kita hadapi, yang kita puasakan kepada ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dan membukakan jalan, dan mudah-mudahan segala persoalan kita ini cepat terselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi mereka-mereka yang ikut menzolimi hak-hak kita, yang tidak adakan hak kita, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk bagi mereka. Dan sesungguhnya Allah tahu bagi orang-orang yang zalim tersebut, sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih buat mereka. Sa'ulillahi wa lahumul albab. Ya Allah, ya Tuhan kami ini tak berhenti-hentinya ya Allah, bermunajat dan berjuang ya Allah untuk mendapatkan hak-hak kami ya Allah. Sudah puluhan tahun lamanya kami berjuang ya Allah, mulai dari orang tua kami ya Rahman, mulai dari ibu bapak kami ya Allah, yang mungkin pada hari ini sudah Engkau panggil ya Allah, yang sudah Engkau panggil ya Rahman, ya Allah ya Tuhan kami, izinkanlah kami, saudara-saudara mereka ya Allah, anak-anak mereka ya Allah, yang melanjutkan perjuangan ini ya Allah ya Rabbal Alamin. Sungguh tiada daya dan upaya yang bisa kami lakukan ya Allah selain atas izin-Mu ya Rahman. Izinkanlah kami ya Allah, izinkanlah kami ya Rahman untuk mendapatkan hak kami, untuk mendapatkan hak kami yang selama ini tidak bisa kami dapatkan ya Allah ya Tuhan kami. Sekali lagi kami meminta, sekali lagi kami memohon ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang yang menzalimi kami ya Rahman. Bukakanlah pintu hati mereka ya Allah, jadikanlah mereka ya Allah, lembutkanlah hati mereka ya Allah, agar mereka senantiasa memberikan hak kami ya Allah. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bicara tadi pertemuan sini sama Bupati Beng Sabli itu. Bupati lupa saya nama Beng Sabli itu siapa, tapi Beng Sabli nggak mungkin bisa beli karena
Bisa Beli itu tahun 2000 apa deh, apa sebelum itu? Sebelum Bisa Beli. Nah, Kalau yang sepi mendukung kan. nah Saripudin yang meninggal. Yang nggak nabrak aku tuh gerbang Iya. apa aku nah, jadi habis itu kami pun demo lagi, demo di PTP terus membakar kandar itu. Nah, tunggu, pertemuan ceritakan di pertemuan sini dulu. Nah, pertemuan sini. Masyarakat sini minta ganti rugi. Nah, sama bupati teman kan. Tapi ya namanya BUMN tadi kan nggak bisa kita apa, nggak bisa dituntut oleh masyarakat karena kata negara yang punya. Nah, itu ya namanya masyarakat kalau begitu tentu nggak mampu lagi. Tapi ada namanya orang tua sini Pak Marut namanya, dia sanggup ngomong sama bapak tuh. Kalau nggak bunuh aja kami Pak katanya, tanggung hidup. Ini di masjid ya dia ngomong. Dan di luar Pak, nggak berani dalam masjid juga ngomong. Bupati itu mau keluar, mau pulang dia ngomong dia langsung sama bupati itu. Bunuh aja kami Pak katanya, tanggung hidup kami gitu ya. Karena kebun beliau udah habis di Siapa nama rampas. bapaknya? Pak Marut namanya. Masih hidup. Udah meninggal ya Pak. Waktu itu ramai masa. Oh penuh masih. Siang, malam atau? Malam. Cuma bupati yang datang. Bupati. Jadi ada lalu masyarakat yang Yasin di sini mana yang salah akan dapat risiko ganjaran, yang benar pun dapat ganjaran. Alhasil waktu itu entah itu kejadian nggak tahu lagi kita kan ngomongin puasa. Beliau pulang dari Minton ditabraknya gerbang apa itu mati. Setelah pertemuan itu. Ya, berapa lama lah. Baca Yasin itu setelah pertemuan. Ya.